Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Pendra Dwi Ramadan STMT selaku dosen pengajar matkul JNSS. Perkenalkan, nama saya Randi Alfiansa dari jurusan Teknologi Informatika, Prodi Teknologi Geomatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, aplikasi GNSS dalam bidang pertambangan. Materi ini membahas bagaimana teknologi GNSS itu membantu proses survei dan operasional pertambangan agar lebih akurat dan aman. Oke. Sebelumnya udah tahu nggak apa itu GNSS? Oke. Baik, GNSS atau bisa disebut dengan Global Navigation Satellite System, yaitu sistem berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi secara akurat. GNSS ini terdiri dari beberapa sistem satelit, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada GPS, yang kedua ada GLONASS, yang ketiga ada Galileo, yang keempat ada Beidou. Jadi, satelit ini dalam bidang pertambangan menjadi teknologi utama untuk pekerjaan survei dan pemetaan. Nah, ini kenapa sih GNSS itu penting? Nah, GNSS ini memiliki peran penting karena dia tuh mampu memberikan koordinat dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Data yang akurat, terus pekerjaan survei yang lebih cepat, atau mengurangi kesalahpahaman pengukuran, atau bisa meningkatkan produktivitas dan juga menjaga keselamatan pekerjaan area tambang. Nah, ini adalah penerapan GNSS. Di sini ada 4 yang aku ambil. Yang pertama itu ada pemetaan tambang. Digunakan untuk memetakan area tambang, sehingga batas wilayah dapat diketahui dengan jelas. Yang kedua, ada stakeout untuk menentukan titik pengobaran maupun pembangunan fasilitas tambang. Yang ketiga, ada monitoring lereng. Kegunaannya itu untuk memantau atau mendeteksi longsor lebih awal. Yang keempat, ada navigasi ala barat. Yaitu untuk menentukan alat barat dengan real time sehingga alat itu dapat bekerja dengan lebih akurat dan tetap aman. Yang ini volume cut and fill. Di sini ada 3, ada volume galian, ada timbunan, dan ada produksi material. Oke, di sini dalam kegiatan pertambangan, GNS ini digunakan untuk menghitung volume galian atau timbunan dalam koordinat yang diperoleh, terus kemudian diolah menjadi model permukaan tanah sehingga volume material dihitung lebih cepat dan akurat. Next. Nah, ini ada 7 peralatan penting di area pertambangan. Yang pertama itu ada GNSS RTK Receiver yang terdiri dari base station dan rover. Base station itu berfungsi sebagai titik referensi, sedangkan rover digunakan untuk pengukuran di lapangan. Selain itu ada controller. Controller ini
sebagai pengendali alat, dan hasil pengukuran biasanya diolah menggunakan ArcGIS atau AutoCAD. Yang terakhir ini ada drone. Drone ini untuk meningkatkan keselamatan dengan inspeksi area berbahaya tanpa mendatangi lokasi tersebut, atau bisa memantau perkembangan aktivitas tambang. Oke, next. Nah, ini GNSS ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu yang pertama adalah akurasi tinggi. Yang kedua itu cepat. Yang ketiga real time. Yang keempat mengurangi kesalahpahaman manusia. Kekurangannya itu sinyal dapat terganggu. Terus membutuhkan kondisi langit terbuka. Terus biaya alat relatif mahal. Ini studi kasus penggunaan GNS pada tambang terbuka. Jadi pada area tambang terbuka ini GNS ini digunakan untuk survei topografi atau menentukan batas tambang, monitoring lereng, atau pengukuran volume material, atau bisa disebut dengan navigasi alat berat. Dengan penerapan GNS ini, pekerjaan menjadi lebih efisien, terus hasil pengukurannya lebih akurat, dan resiko kesalahpahaman dapat dikurangi. Nah, ini kesimpulan dari materi saya hari ini. Jadi GNS ini menjadi teknologi penting dalam industri pertambangan karena mampu menghasilkan data posisi yang akurat dan mempercepat proses survei, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung keselamatan dan pengambilan keputusan di area tambang. Baik, terima kasih atas presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu koordinat.